Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan masuk ibadah. Menjadi kesenangan kita untuk beribadah ya. Di dalam situasi COVID-19 ini, sekalipun tidak ibadah di gereja, tetapi pengertian ibadah itu eklesia. Kita dipanggil dari kegelapan kepada terang Kristus. Ibadah itu adalah umat di dalam Kristus yang beribadah, memuji, mendengarkan firman Tuhan, berdoa dan terima berkat dari Tuhan. Kekasih Tuhan, sekarang ini saudara beribadah bersama keluarga atau beribadah sendiri, mungkin saudara ada di luar pulau. Nah, mari kita sesuai kebenaran firman Tuhan, Keluaran 23 ayat 25. Kalau kita beribadah dan sungguh-sungguh, air minuman kita diberkati Tuhan, roti makanan kita diberkati Tuhan, dan Tuhan menjauhkan kita dari sakit penyakit. Ini kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami akan masuk ibadah. Ibadah mengandung janji baik hidup sekarang ini maupun hidup yang akan datang. Dan kami mau beribadah dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh akal budi, sepenuh kekuatan kami. Kami sangat membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu, saya percaya kita semua ada dalam lindungan Tuhan. Hari ini kita datang memuji Tuhan, kita datang meninggikan nama Tuhan. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Karena Dia adalah sahabat kita, Dia satu-satunya pribadi yang terus mengenal hidup kita. Yesus, Kau sahabatku. Membuatku berarti karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. buka mataku, lihat sekelilingku, Harus katakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, kasih Tuhanku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jauh-jauh di sisiku, sumber kuatku. haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kita katakan, Hidup yang kupilih membuatku berarti karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. buka mataku, lihat sekelilingku,
sahabatku, selama-lamanya kau sahabatku. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Yesus. Kita siapkan hati kita. Dia adalah Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi setiap firman yang telah disampaikan kepada kita. Untuk itu kita hidup oleh karena percaya, bukan karena apapun yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup
Puji Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kekasih Tuhan kita berdoa. Bapa Surgawi, Yesus sendiri sudah menyatakan langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Sesuai Amsal pasal 4 ayat 22, firman sang hikmat itu kami simpan dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Maka bagi kami yang mendapatkannya akan menjadi kehidupan bagi kami. Bahkan kesembuhan, justru kesembuhan bagi tubuh jasmani kami. Kami amat yakin kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus mengurapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kekasih Tuhan, saat ini kita akan merenungkan satu kebenaran. Karena hari Minggu ini merupakan minggu yang terakhir di tahun 2020. Kekasih Tuhan, kita akan memasuki dalam beberapa hari tahun 2021. Nah, betapa pentingnya kita harus mendasari untuk kita masuk tahun 2021 ini dengan kebenaran firman Tuhan. Apalagi situasi kondisi dunia sekarang ini. Televisi kemarin memberitakan di negara Inggris, ya, COVID-19 ini bermutasi, berkembang menjadi beberapa varian. Ada varian baru yang sangat ganas. Kekuatannya 70% dan sangat cepat menular. COVID-19 ini menjadi klaster sehingga dampaknya terkena kepada ratusan orang begitu cepat sekali. Kekasih Tuhan, kita lihat negara-negara besar, negara adidikja seperti Amerika Serikat, Eropa. Mereka ini negara teknologi canggih. Maju di dalam teknologi pengobatan, kedokteran medis. Tapi justru mereka ini ratusan ribu yang terdampak COVID-19. Dan puluhan ribu yang tewas. Nah, di sini menunjukkan bahwa manusia itu sepandai-pandainya tetap terbatas. Pengalaman manusia tetap terbatas. Secanggih teknologi tetap terbatas. Kekasih Tuhan, tentunya ini membawa dampak bagi bangsa-bangsa. Bagi kita juga. Ya, kita lihat PHK terjadi di mana-mana. Kita lihat perusahaan-perusahaan mengalami kesulitan, pailit. Kita melihat kehidupan pribadi, keluarga. Ada yang di PHK. Ada yang stres, depresi, ada yang sakit, ada yang tidak mempunyai biaya, tidak menjalani kehidupan sehari-hari, kebutuhan sehari-hari. Lihat, nah,
tentunya kita ini pasti ada yang terdampak. Kekasih Tuhan, kita lihat Rasul Paulus. Rasul Paulus ini di dalam kehidupannya, lihat tujuan hidupnya sangat jelas di sini. Ya, kita membaca kebenaran ini dengan menyimak kalimat demi kalimat. Filipi pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat 15. Yang ku kehendaki. Nah ini. Apakah Paulus egois? Tidak. Ini satu pernyataan komitmen. Komitmen itu dalam bahasa Indonesia. Ya, tekad. Ya, kemauan mantap, janji setia. Yang ku kehendaki ialah 1, mengenal Tuhan. 2, dan kuasa kebangkitannya. 3, persekutuan dalam penderitaannya. Lihat hasilnya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan. Perhatikan di sini. Kepada tujuan itu sampai begitu rupa, sampai berlari-lari. Ya. Untuk apa? Untuk memperoleh hadiah. Hadiah yang dimaksudkan apa? Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir. Nah ini, pikiran kita ini. Supaya kepada tujuan itu, seperti Rasul Paulus, sampai berlari-lari, sampai punya tekad, sampai begitu rupa. Ya. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal ini akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Kalau sampai di antara saudara sekarang ini tidak berpikir demikian, nanti Tuhan yang nyatakan kepada saudara. Tuhan nyatakan kepada saudara. Karena ini sangat penting. Lihat kekasih Tuhan. Rasul Paulus ini seorang cendekiawan. Dia ahli Taurat, dia ahli filsafat, ahli teologi, ahli misi, ahli apologetika. Dia ahli juga Roh Kudus. Karena dia bisa meyakinkan timnya di dalam Kisah Rasul 16. Padahal mereka sudah merencanakan untuk menjangkau Asia. Sudah ditetapkan strategi yang kontekstual. Tapi Tuhan bicara melalui penglihatan. Panggilan Makedonia. Dan ini Rasul Paulus paham betul karunia Roh Kudus. Sehingga dia bisa meyakinkan timnya untuk pergi ke Makedonia. Dan disinilah karena ketaatan Paulus, Injil masuk ke Eropa. Kekasih Tuhan, Rasul Paulus seorang cendekiawan, dia orang pinter. Tetapi lihat tujuan hidupnya, panggilan surgawi. Tentunya ya beberapa orang akan berpendapat. Bagaimana ini Bapak Paulus ini? Kita ini masih hidup di dunia. Di atas daratan, bukan di awan-awan. Kita menghadapi kenyataan di depan kita. Di depan mata kita. Tantangan demi tantangan. Kesulitan, kesukaran. Tawaran-tawaran, godaan-godaan. Kenikmatan-kenikmatan. Kita menghadapi juga benturan-benturan. Kerugian, kesusahan. Apalagi situasi kondisi COVID-19 yang semakin meresahkan ini. Kita menjadi kalut, stres, depresi, dampaknya kepada usaha, pekerjaan kita. Sehingga kita akhirnya kesulitan ekonomi. Ini kenyataan. Bagaimana kita bisa kemudian tujuan kepada surga itu? Puji Tuhan, kekasih Tuhan.
Rasul Paulus seorang yang sangat cerdas. Rasul Paulus tahu betul bahwa dia masih hidup di dunia. Di atas daratan, bukan di awan-awan. Menghadapi kenyataan-kenyataan di depan matanya. Apalagi kita yang sekarang ini menghadapi COVID-19. Yang muncul varian baru yang ganas ini. 70% kekuatannya. Ya, masih di England kita berdoa jangan sampai masuk ke Indonesia ini. Tetapi kita pun juga mengalami dampak dari COVID-19 yang sedang terjadi di negara kita ini. Nah, di sini kita belajar dari Rasul Paulus. Manusia nantinya akan mati. Dan itu pasti. Saya sebagai pendeta memakamkan banyak orang. Banyak saya jumpai penyesalan dan penyesalan dan penyesalan dan penyesalan. Banyak saya jumpai terlambat dan terlambat dan terlambat. Nah, selagi kita masih bernapas kekasih Tuhan. Satu hal yang penting untuk kita perhatikan. Kesiapan kita. Kesiapan kita. Kalau kita membaca dalam Injil Matius pasal 25 tentang 10 anak darah yang pandai. Banyak yang menjelaskan tentang minyak yang digambarkan adalah Roh Kudus. Saya bisa menerima. Roh Kudus penting. Roh Kudus penting. Sampai dalam Injil Yohanes 14 ayat 16. Lihat. Yesus sebelum naik ke surga, Yesus minta kepada Bapaknya. Minta loh saudara. Minta. Sampai begitu pentingnya sampai minta kepada Bapaknya. Di sini menunjukkan betapa pentingnya Roh Kudus itu. Minta kepada Bapa supaya diutus sebagai apa? Sebagai penolong. Perhatikan, sebagai penolong. Apa sementara? Tidak. Untuk selama-lamanya. Nah, di sini kekasih Tuhan. Kita masih di dunia. Bukan saja menghadapi situasi kondisi dunia ini. Tetapi di baliknya ada alam roh. Alam roh. Sekali lagi, alam roh. Rasul Paulus katakan di dalam Efesus pasal 6 ayat 12. Perhatikan, sebelum mengatakan ayat 12 ayat 10, supaya kita kuat di dalam Tuhan. Tuhan itu Sang Maha, mengerucut kuat di dalam kuasanya, power, supaya perlengkapan senjata rohani itu menjadi penuh power. Dan dasarnya apa? Dasarnya berdoa dalam Roh Kudus. Berdoa dalam Roh Kudus. Berdoa dalam Roh Kudus. Ini dan tidak boleh padam. Tidak boleh padam. Supaya apa? Supaya alat-alat itu menjadi hidup, menjadi penuh power. Contoh, pedang atau perhatikan firman Tuhan itu huruf. Firman itu menjadi hidup kalau ada power. Nah, di sini dalam bahasa asli Yunani, berdoa dalam Roh Kudus itu menjadi dasar perlengkapan senjata rohani. Kekasih Tuhan, Roh Kudus sebagai penolong. Kita perhatikan Rasul Paulus menyatakan komitmen yang ku kehendaki. Komitmen. Ini bukan egois, bukan. Komitmen. Di sini menunjukkan supaya kita juga mau belajar kepada Rasul Paulus. Kita jangan khawatir akan kehidupan kita, masa depan kita di dunia ini. Ekonomi kita, pekerjaan kita, usaha kita. Kita lakukan 3 komitmen yang seperti dinyatakan Rasul Paulus. Yang pertama, mengenal Tuhan. Bagaimana mengenal Tuhan? Disinilah kita harus mendalam di dalam firman Tuhan. Yesus sendiri menyatakan bahwa langit dan bumi akan lenyap. Tetapi firman Tuhan itu kekal. Kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 24-25. Manusia ibarat seperti bunga rumput.
Nah, seringkali kalau sudah berbunga, sudah jaya, sudah makmur, lupa Tuhan. Rasul Petrus ingatkan, seperti bunga rumput pada sore harinya menjadi layu dan gugur. Tetapi Injil Tuhan itu kekal selama-lamanya. Nah, kesempatan kita masih hidup ini, kita memperdalam firman Tuhan ini. Firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Mazmur 19, firman Tuhan ini sempurna, memberikan kemantapan, keteguhan, kesegaran. Dan bagi mereka yang bertekun dalam firman Tuhan, mereka akan mendapat upah yang besar. Luar biasa, dahsyat saudara. Apa pentingnya? Sekarang saya perhatikan prinsip yang kedua. Kuasa kebangkitan Yesus. Kuasa kebangkitan Yesus ini adalah Roh Kudus. Di dalam Roma pasal 8 ayat 11. Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus Kristus ada di dalam kamu. Kemudian diulangi lagi. Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati ada di dalam kamu, menghidupkan tubuhmu yang fana. Kekasih Tuhan, seringkali kita membaca ayat lewat begitu saja. Saya sudah praktekkan begitu sekian lama. Kalau tengah malam saya bangun, saya selalu mengatakan Galatia 2 ayat 20. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Tuhan Yesus di dalam aku. Dan saya mengatakan Roma 8 ayat 11. Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati ada di dalam saya, menghidupkan tubuh saya yang fana ini. Saya juga katakan bagi keluarga saya, ada di dalam keluarga saya, menghidupkan juga tubuh keluarga saya. Saya katakan setiap hari ketika saya bangun tengah malam, ini Holy Spirit. Kita sudah mendengar bahwa Roh Kudus itu diminta Yesus kepada Bapa di dalam tugas penolong bagi kita selama-lamanya. Kita menghadapi kehidupan nyata ini. Kita juga menghadapi alam roh. Di mana Rasul Paulus katakan, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi iblis yang terorganisir. Ada pemerintah-pemerintahannya, ada penghulu-penghulu, ada penguasa-penguasa, ada roh-roh di udara. Pernah menjatuhkan orang kuat dalam perjanjian lama. Kita lihat seperti Simpson punya kekuatan jasmani. Tapi dia jatuh karena mendengar rayuan Delilah yang terus menerus. Raja Daud punya kekuatan kerajaan. Selalu menang di dalam peperangan. Tetapi dia jatuh karena melihat Batseba dan menginginkannya. Akhirnya dengan cara kotor untuk mendapat Batseba. Salomo dengan kekuatan pengetahuan, dia bisa membuat kerajaannya begitu bagus, indah, sehingga banyak raja-raja datang memberikan upeti, termasuk memberikan perempuan-perempuan. Di sini karena sejarah sudah terjadi, akhirnya istri selirnya membawa kepada penyembahan berhala. Tetapi jangan kita mendiskreditkan perempuan ya. Seringkali beberapa orang jatuh kena 3 hal. Ya, harta, tata, dan cinta. Ini. Itu sebabnya kita harus berjaga-jaga. Nah, teologinya Rasul Paulus membangun manusia roh kita. Membangun manusia roh kita. 1 Korintus 14, kalau kita berdoa dalam Roh Kudus. Lihat, kita membangun diri ini. Oikodomio, membangun batu demi batu. Sehingga terwujud sebuah bangunan. Nah, ini bangun diri terlebih dahulu, baru bisa membangun orang sekitar kita. Baru bisa membangun masyarakat, bisa membangun jemaat. Kekasih Tuhan, bangun diri kita ini. Dan itu caranya untuk kita, ya, sebagaimana Rasul Paulus katakan 1 Korintus 14 ayat 1. Kejar kasih dan kejar karunia-karunia. Suruh kejar dan usahakan. Kejar kasih itu dan usahakanlah karunia-karunia roh. Ditunjukkan caranya. Berdoalah dalam Roh Kudus. Nah, kalau berdoa dalam Roh Kudus jangan ditafsirkan kemana-mana. Berdoalah dalam hubungannya dan Roh Kudus dan karunia-karunia roh itu. Kita perhatikan dalam Yudas. Supaya kita membangun diri kita dengan iman yang murni kepada Yesus Kristus. Jangan bercabang.
dan berdoalah dalam Roh Kudus. Kalau dikatakan berdoa dalam Roh Kudus, jangan kemana-mana. Berdoalah dalam hubungan dengan Roh Kudus dan segala karunia-karunia-Nya. Nah ini, kuasa kebangkitan Yesus. Dan yang ketiga adalah persekutuan di dalam penderitaannya. Di dalam Lukas pasal 9 ayat 23, Yesus mengatakan setiap orang yang mau mengikuti aku, menyangkal diri. Menyangkal diri itu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, gengsi. Pikul salibnya. Setiap orang punya salibnya sendiri-sendiri. Tapi salib di sini bukan salib dosa. Karena ketidaktaatan. Karena berbuat kejahatan. Salib di sini adalah kita sudah hidup benar sesuai firman Tuhan. Genah. Tetapi kita disusahkan, kita dirugikan, kita difitnah. Karena Kristus Yesus. Kita diejek. Nah ini salib. Kita mau memikul salib ini. Dan dikatakan apa? Setiap hari. Dan selanjutnya dikatakan apa? Ikut Yesus. Mantap di dalam Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Bahkan sampai mati pun. Kita tidak berdosa dalam perkataan. Di dalam pikiran, dalam hati, dalam perbuatan. Lihat Yesus Kristus ketika disalib. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21 sampai 24. Penderitaan jasmania, penderitaan batinia. Dan lihat kita satu pribadi yang agung. Figur yang agung. Yesus tidak berbuat dosa. Tidak menipu. Tidak mengancam. Tidak mencaci maki. Sampai mati. Kekasih Tuhan. Nah ini. 3 hal ini. Menjadi komitmen kita. Jangan khawatir akan kehidupan kita ini. Kalau 3 hal ini kita bisa melaksanakan dalam hidup kita dengan disiplin. Dengan the best. Bahkan excellent. Maka hidup ini menjadi indah saudara. Kekasih Tuhan. Mari. Hanya Yesus Kristus jawaban yang pasti. Untuk tahun 2021. Mengenal Yesus dan firman-Nya. Kuasa kebangkitannya. Roh Kudus. Roh Kudus sesuai Yohanes pasal 16 ayat 13-14. Membawa kita dalam kebenaran firman Tuhan. Memberitahu hal-hal yang akan datang. Tentang apa? Kehendak Tuhan bagi kita. Rencana Tuhan gerakan Roh Kudus pada akhir zaman. Dan selanjutnya Roh Kudus itu selalu memasyurkan Yesus Kristus. Selanjutnya kita mau pikul salib setiap hari, menyangkal diri dan mantap dalam Yesus. Apapun yang terjadi, dirugikan, disusahkan, saya tetap mantap dalam Yesus. Saya tidak berdosa dalam perkataan, dalam pikiran, dalam hati, tidak tawar hati, tidak kecewa, di dalam perbuatan, tetap komitmen Yesus Tuhanku, Yesus Juru Selamatku. Betapa indahnya sebagaimana Wahyu pasal 14 ayat 12 dan 13. Yang sangat penting bertekun sebagai orang kudus. Tekun, telaten, apapun yang terjadi. Yang kedua, taat firman Tuhan. Tetap lakoni firman Tuhan apapun yang terjadi. Yang ketiga, tetap iman sampai napas yang terakhir kepada Yesus. Dan firman Tuhan katakan apa? Berbahagialah mereka yang meninggal dalam Yesus Kristus. Sungguh kata Roh Kudus. Dia boleh lepas dari kesusahan dunia ini. Bisa lepas dari segala hal-hal berdosa di dunia ini. Lihat. Dia boleh menikmati jerih payahnya. Mahkota yang indah. Bagi setiap orang yang bertekun sampai akhir. Mari kekasih Tuhan. Betapa indahnya kalau seorang pendeta mengatakan, berbahagialah mereka yang meninggal di dalam Yesus Kristus. Sungguh kata Roh Kudus. Dia boleh beristirahat dari jerih lelahnya. Dan segala apa yang sudah dijalani di dalam hidupnya ini. Di mana dia lahir sampai mati. Ketika dia lahir, dia mulai menulis sejarah hidupnya dengan tinta emas. Ketika dia berpulang ke Tuhan, maka dia menutup sejarah hidupnya. Mari kita menulis sejarah hidup kita dengan tinta emas. Selagi kita masih bernapas ini. Ini kesempatan yang sangat berharga.
Jangan sampai nanti belakang saya menyesal. Saya terlambat. Ya, mari ya kasih Tuhan. Selagi kita masih bernapas. Jangan khawatir hidup ini. Tuhan menjadi jaminan utama bagi kita. Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini setiap pribadi yang menghadapi kesulitan kesukaran di dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, maupun kesehatan pada saat ini, sedang galau, sedang gundah gulana. Yesus jaminan yang pasti. Kami tidak perlu khawatir dalam situasi kondisi apapun. Seperti Rasul Paulus, kami tetap mau mengenal Tuhan lebih dalam. Kami mau tetap dipimpin Roh Kudus. Kuasa kebangkitan Yesus itu. Dan kami mau tetap dalam situasi kondisi apapun. Komitmen, menyangkal diri, pikul salib setiap hari. Dan mantap tetap ikut Yesus sampai napas yang terakhir. Kami mau tetap tekun sebagai orang kudus. Tetap melakoni firman Tuhan dalam situasi kondisi apapun. Dan sampai napas yang terakhir iman kami tetap kepada Yesus. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Mari Tuhan, tangan Tuhan berlubang di kayu salib menjamah setiap pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap pribadi ditolong Tuhan. Puji Tuhan. Bangsa negara kami Indonesia dalam wabah COVID-19 ini Tuhan. Mari kami mohon kedaulatan Tuhan. Hati Tuhan penuh belas kasihan. Mari Tuhan tolong bangsa negara kami Indonesia. Bisa ditemukan vaksin yang tepat. Sehingga umat-Mu bisa dengan tenang beribadah. Indonesia diberkati Tuhan. NKRI tetap terjaga. Puji Tuhan. Kasih karunia Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.